Di puskesmas, ini saya balik ke puskesmas, ada manajerial, ya. Ini pengelolaan obat dan BMHP mulai dari perencanaan sampai pendistribusian. Pelayanan klinik tadi oleh pembicara yang awal sudah disampaikan, pelayanan clinical farmasi ini mulai dari review medical record, ya. Kalau itu mungkin bukan namanya medical record, ya. Data pasien, kemudian obatnya, dosisnya, efek samping ada atau tidak, efektif atau tidak, ya. Nah, itu clinical. Kemudian ada public health, ya. Ini yang untuk promotif preventif nih, ya. Kalau di kita ada program PISPK, Indonesia Sehat lewat pendekatan keluarga, ya. Yang itu kita door to door ke rumah, total coverage, ya, untuk melakukan promotif dan preventif. Nah, akses ini aksesibilitas terhadap obat, ya. Kita bicara akses. Ini mulai kalau kita dari sisi manajemen, mulai pemilihan atau seleksi, kita punya formas, kita punya standarnya, kita punya nomor. Kemudian perencanaan dan pembiayaan, kita ada RKO, kemudian ada pengadaan lewat e-purchasing atau e-katalog, kemudian pendistribusian, ini melibatkan di PBF, ya. Ini ada e-logistik, LPO, good distribution practice, ya. Kemudian good storage practice dan e-monef katalog. Nah, kemudian kalau di penggunaan obat itu yang sering banyak kita sampaikan pelayanan kefarmasian, ada good prescribing practice, good pharmacy practice, ada Fornas, ya, sebagai salah satu rujukan di era JKN ini. Nah, kebijakan dan program di bidang kefarmasian, nah ini ada beberapa yang diperlukan untuk regulasi, ya. Standar pelayanan kefarmasian, e-katalog obat, formularium nasional. Nah, ini semua dibuat, ya, dalam rangka untuk menjamin keselamatan pasien dan juga keselamatan kefarmasian dalam penggunaan obat, ya. Ini regulasi-regulasi yang dibuat terkait dengan keselamatan pasien di bidang kefarmasian. Nah, cakupan standar pelayanan kefarmasian ini harus ada sumber daya dan standar prosedur operasional, baik pelayanan sediaan pengelolaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik. Nah, ini harus seimbang, ya, cakupan standar ini. Nah, ini untuk mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian yang dapat dilihat dari monitoring dan evaluasinya. Pengelolaan ini mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, sampai dengan pencatatan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Nah, untuk rumah sakit juga sama, ya, ada pengelolaan sediaan farmasi, kemudian juga ada pelayanan farmasi klinik, namun didukung oleh sumber daya kefarmasian, ada legalitas, dan ada SOP. Ya, pengendaliannya tentunya melalui MONEF. Ini RKO, ya, saya nggak usah cerita terlalu banyak, ya. Seleksinya ada di Fornas, dan kalau di puskesmas mungkin Bapak dan Ibu tahu ada formularium puskesmas, ya. Jadi dalam mengusulkan usul obat apa yang akan digunakan oleh puskesmas, itu bisa melalui Fornas dan juga formularium yang ada di puskesmas. Kemudian dibuat RKO, kemudian pengadaannya melalui e-purchasing atau tender yang lain, ya. Nah, ini kita bicara formularium puskesmas, ya, kebutuhan obat di puskesmas, acuannya formularium nasional disusun oleh tim kesehatan di puskesmas. Nah, ini outcome-nya tercapainya kendali mutu dan kendali biaya. Jadi karena obat tadi antara 20-30% penggunaannya. Nah, ini kriterianya yang sebelah kanan ada di Fornas, sudah ada NIE-nya tentu, utamanya menggunakan obat generik. Benefit risk rasionya yang paling besar dan menguntungkan penderita, menguntungkan dalam hal kepatuhan, ya, kemudian memiliki rasio manfaat biaya serta obat lain yang terbukti paling bermanfaat. Untuk RKO ada pengumpulan data konsumsi, usulan kebutuhan, obat dari unit kerja, data stoknya, kemudian dikaji usulannya, kemudian dihitung. Ya, dihitung ini ada metode konsumsi, ada metode morbiditas, metode proksi, membahas usulan tersebut dan nanti disahkan oleh pimpinan, ya. Ini penyimpanan obat,
ya, ada yang beresiko tinggi, lasa atau norum, dan elektrolit konsentrat. Ini tentunya teman-teman apoteker di puskesmas maupun di rumah sakit sudah familiar dengan ini, di mana yang beresiko tinggi ini harus ditetapkan oleh puskesmas dengan mempertimbangkan data dan referensi data internal tentang kejadian yang tidak diharapkannya harus ada. Elektrolit konsentrasi tinggi dan obat beresiko tinggi harus disimpan tersendiri, ya, dan untuk menghindari kesalahan di tempat yang aman tentunya. Kemudian penyimpanan dilakukan terpisah, ya, mudah dijangkau dan tidak harus terkunci. Disarankan pemberian label high alert untuk menghindari kesalahan. Nah, ini beberapa, ya, ini enteric coated dengan bentuk sediaannya yang berbeda, ya. Ini contoh-contoh saja.